我已经把米兰送出海了，我们穆家的诅咒即将破解。爷爷！小梁子，沈之后，你没有赢！真的，你很重要。Di hari kedua musim semi, Milan pergi mengunjungi ibunya. Di sini mereka berdua akhirnya menyelesaikan kesalahpahaman yang membuat hubungan mereka tidak seperti ibu dan anak. Namun momen tersebut tidak berlangsung lama. Mulihua datang menemui Milan. Dia berhasil selamat meskipun wajahnya terluka. Mulihua bermaksud untuk menculik Milan. Dengan bantuan batu fantasi, Milan akhirnya jatuh dalam perangkapnya. Ibu Milan kemudian menghubungi Shen Shizeng dan mengatakan bahwa Milan telah diculik. Shizeng yang panik langsung mencari keberadaan Mulihua, namun dia hanya menemukan beberapa catatan tentang Wei Qiu, ibu dari situ Wei Lian. Di sisi lain, Mulihua terus memaksa Milan untuk memberitahunya di mana batu ember merah berada. Namun Milan memilih untuk diam tanpa berkata apapun. Hal ini tentu membuat Mulihua kesal. Dia membawa Li Yingliang yang telah berubah menjadi boneka mayat. Di saat Yingliang menyerang Milan, tanpa sengaja batu ember merah menunjukkan cahayanya. Mulihua dengan cepat merebut batu tersebut. Dia menyatukan batu ember merah dan batu fantasi. Dengan menyerap dua kekuatan batu tersebut, luka di wajahnya bahkan seketika sembuh. Kekuatannya juga meningkat lebih kuat. Untuk memancing Shen Shizeng muncul, dia membawa pergi Milan. Dia pergi berlayar ke gunung berapi di luar kota. Namun untuk mengelabui mereka, Mulihua sengaja membuat kegaduhan di kota Haidong. Kota Haidong diserang oleh tentara yang telah dijadikan boneka mayat oleh Mulihua. Jin Jingye hampir terluka karena serangan para monster tersebut. Beruntungnya Wei Lian datang tepat waktu untuk menolongnya. Dia kemudian meminta Jingye untuk bersembunyi di rumahnya dan tidak keluar apapun yang terjadi. Sementara Shizeng, Wei Lian dan Tuan Mo bergegas pergi ke tempat Mulihua. Tuan Mo bertugas mengalihkan perhatian boneka mayat yang menyergap di jalan. Situ Wei Lian membebaskan para tawanan di penjara, sementara Shen Shizeng mencari keberadaan Milan. Kekuatan Mulihua kini bukanlah tandingan Shen Shizeng dan Situ Wei Lian. Mereka berdua bahkan tidak bisa melukai Mulihua. Di saat Mulihua ingin menyerang Shen Shizeng, Yingliang yang mengingat semua kenangan masa lalunya. Dia bergegas menyelamatkan Shen Shizeng. Yingliang akhirnya tewas terbakar oleh api surgawi. Shen Shizeng dan Situ Wei Lian yang melihat kematian tragis Yingliang, mereka berdua bangkit dengan amarah. Mereka bekerja sama menyerang Mulihua, namun lagi-lagi mereka gagal. Di saat genting, Tuan Mo akhirnya tiba menghadang kekuatan Mulihua. Dia mengaktifkan batu yang dalam. Dia menggunakan tubuh Shen Shizeng untuk mengaktifkan kekuatan batu yang. Dengan bantuan batu yang, kekuatan Shizeng meningkat lebih kuat. Kini dia berhasil melawan Mulihua. Mulihua kini akhirnya berhasil dimusnahkan selamanya. Dia akhirnya mati dalam kobaran api surgawi. Meskipun perang telah selesai, keadaan Haidong begitu menyedihkan. Banyak korban yang tewas berserakan. Jingye memberanikan diri untuk melihat di luar. Di saat dia duduk termenung, Situ Wei Lian akhirnya berhasil kembali dengan selamat. Meskipun Situ Wei Lian tidak berhasil membawa kembali Yingliang. Namun bagi Jingye, kembalinya Wei Lian dengan selamat sudah membuatnya cukup bahagia. Di sisi lain, Shizeng akhirnya menemukan Milan. Di saat Shizeng ingin mengendalikan kapal, salah satu bawahan Mulihua menekan tombol bom yang membuat kapal meledak. Shizeng berupaya untuk menyelamatkan Milan, sementara Milan yang hampir tenggelam kemudian tersadar. Mereka akhirnya berhasil naik ke permukaan.
Milan mengira bahwa mereka telah berhasil melewati masalah. Milan bahkan berencana untuk hidup dengan damai bersama Shen Shizeng di pulau terpencil. Namun semua itu tidak seindah yang dibayangkan Milan. Shen Shizeng telah kehilangan batu ember merah. Dia bertahan selama itu hanya bergantung pada kekuatan batu yang milik tuanmu. Di saat matahari terbit, di saat itulah dia akan menghilang dari dunia ini. Milan tidak bisa menerima penjelasan Shizeng. Dia dengan gila mendayung papan yang mereka tumpangi. Shizeng mencoba menenangkan Milan. Dia memeluk Milan di detik-detik terakhirnya. Dia ingin menghabiskan waktunya yang sedikit bersama Milan hingga matahari terbit. Hingga tubuhnya perlahan menghilang dari dunia. Bagaimana menurut kalian? Meskipun drama ini tidak berakhir happy ending bagi pemeran utamanya. Namun drama ini menarik untuk ditonton. Sekian review dan spoiler dari RCB. Jangan lupa untuk terus mengikuti review drama terbaru lainnya. Terima kasih.